Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi azhir ala zahri qalbi sultan la ilaha illallah wa haqqiq batini bihatati la ilaha illallah wahfadni Allahumma fi maratibi wujudika bi syuhudika hatta la ushhida ghaira af'alika wa sifatika bi nuri wajhikal haqqi la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i wa sifati. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hadirin hadirat dimanapun saja berada yang kebetulan menyimak menonton video saya ini di Arif Billah channel YouTube pribadi saya. Semoga Bapak Ibu saudara-saudariku senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, untuk video saya yang kesekian kalinya ini, di sini dalam kesempatan malam keempat bulan Ramadan ini, saya akan membahas tentang hakikat puasa di dalam bulan Ramadan di saat sekarang ini. Berhubung bulan ini adalah bulan puasa atau bulan Ramadan, maka di sini saya berinisiatif untuk membahas sedikit tentang hakikat puasa di dalam bulan Ramadan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, biar paham, biar mengerti hakikat makna puasa yang sebenarnya, maka simaklah wejangan-wejangan yang saya akan sampaikan malam ini melalui video saya di Arif Billah channel ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, semoga apa saja yang akan saya bahas, yang akan saya jabarkan, yang akan saya sampaikan melalui video ini melalui video saya ini, semoga bermanfaat, berguna untuk kita amalkan bersama di dalam kehidupan kita di alam fana ini. Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, bulan Ramadan
adalah bulan yang ke-9 menurut Islam, menurut hitungan hijriahnya. Bulan Ramadan, bulan ke-9, penuh dengan filosofi, ada makna kandungan yang rahasia di dalamnya. Menurut pendapat ulama ahli ma'rifat, bahwasanya bulan Ramadan itu pernah kita alami semasa kita masih dalam kandungan di dalam rahim ibu kita. Itulah sebabnya mengapa kita sewaktu kita di dalam kandungan ibu kita rata-rata dikandung selama 9 bulan. 9 bulan lebih, begitulah. Itulah filosofi daripada bulan Ramadan atau bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan ke-9 daripada tahun Hijriah. Kita sebagai manusia dilahirkan oleh ibu kita setelah kita dikandung selama 9 bulan 10 hari. Kurang lebih begitulah pada umumnya. Apa yang bisa kita petik dari filosofi bulan Ramadan? Apa kaitannya bulan Ramadan dengan diri kita manusia? Pendapat ulama arif billah atau ahli ma'rifat, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 bulan Ramadan, dan bulan yang ke-9 yaitu bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan oleh Allah pada malam bulan Lailatul Qadar tanggal 27 bulan Ramadan. Begitu juga manusia dikandung selama 9 bulan 10 hari, lalu lahirlah ke alam dunia ini setelah dikandung selama 9 bulan 10 hari. Inilah makna filosofinya. Hakikatnya Al-Quran itu, yang sejatinya Al-Quran itu adalah manusia itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudariku, hakikat Al-Quran yang sejati itu sesungguhnya sebenarnya adalah diri manusia itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa manusia diwajibkan mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itulah diterangkan, dijelaskan hakikat isi alam semesta dan seisinya ini, terutama manusia. Oleh sebab itulah kita dituntut untuk mengenal diri, mengkaji diri dengan jalan belajar awaludina ma'rifatullah. Awal-awal beragama harus mengenal Allah. Karena dengan jalan mengenal Allah, insya Allah kita akan
dengan mudah kita akan bisa dengan mudah memahami yang lain-lainnya, terutama tentang hakikat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan, tanggal 27. Apa yang bisa kita petik rahasia 27? Apa filosofinya 27? 2 tambah 7 sama dengan 9. Lagi-lagi yang muncul angka 9. 9 bulan. Bulan ke-9 Quran diturunkan. 9 bulan manusia dilahirkan. Ada pendapat seorang ahli spiritual bahwa sejatinya manusia itulah Al-Quran. Turunnya Al-Quran yang secara tersurat atau Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat itu diturunkan dalam rangka mengenali kembali, mengetahui kembali Al-Quran yang sebenarnya, Al-Quran yang sejati. Itulah manusia. Oleh sebab itulah apabila kita sudah mengkaji hakikat dan ma'rifat, Bapak Ibu saudara-saudariku pasti akan menemukan di salah satu kitab yang di dalam kitab itu ada 30 kurang lebih huruf hijaiyah dari alif sampai iya. Pada hakikatnya 30 huruf hijaiyah itu ada di dalam diri kita sendiri, manusia. Dari alif sampai iya itu ada letak-letaknya, bagian-bagiannya di seluruh anggota badan kita sendiri, manusia. Terutama sifat 20 itu sudah jelas nyata. Sifat 20 itu nyata jelas, letak-letaknya ada pada diri manusia. Sebab sifat 20 itu adalah sifat Allah. Sementara sifat Allah itu nyata pada diri manusia. Sesuai dengan hadis qudsi, al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Apa kata Allah? Manusia itu adalah rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tidak lain daripada aku sendiri, wujud aku sendiri. Oleh sebab itulah Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Tidak berpisah Allah dengan Muhammad. Tidak bisa dipisahkan antara zat dengan sifat. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Allah itu adalah ruh dan Muhammad itulah jasad. Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, kembali kita ke tentang Ramadan atau puasa. Itulah filosofi hakikat ma'rifatnya puasa.
atau Ramadan. Sejatinya Al-Quran itu adalah diri kita manusia. Wahyu pertama, wahyu tertua menurut pendapat ahli spiritual, ahli kajian hakikat dan ma'rifat, berpendapat bahwa wahyu tertua itu adalah manusia. Boleh Bapak Ibu saudara-saudariku renungkan, sebelum ada turun kitab-kitab, sebelum ada turun wahyu-wahyu, wahyu yang manakah yang paling awal diturunkan? Tentu wahyu yang tertua adalah tentang rahasia manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta dan seisinya ini? Itu untuk manusia, diperuntukkan untuk manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling utama, yang paling mulia, yang paling sempurna. Oleh sebab itulah iblis sangat iri dan dengki kepada manusia. Namun iblis tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi kehendak yang maha kuasa. Allah ingin menyatakan rahasianya kepada sang manusia itu sendiri. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudariku dimanapun saja berada, selama 9 bulan lebih kita dalam kandungan ibu kita, adakah kita makan dan minum? Itulah hakikat filosofi puasa. Bisakah kita melakukan puasa Ramadan sebagaimana kita pernah puasa dulu di dalam rahim ibu kita? Puasa secara syariat adalah menahan lapar dan haus dalam rangka membentuk, melatih diri kita, lahir batin kita menjadi orang yang mulia, yang lebih berakhlakul karimah. Kita dianjurkan puasa secara syariat biar kita paham rasanya orang lapar, jadi timbul rasanya kita, rasa murah hati kita kepada orang lain, rasa peduli kita sama orang lain. Oh, begini rasanya lapar. Apabila kita suatu saat ada tetangga atau siapapun di mana saja kita bertemu dengan orang yang kelaparan, maka dengan ringan kita akan membantu orang, kita akan menolong orang. Itulah intisari dari puasa, adalah membangun, melatih diri kita sebagai makhluk manusia yang berakhlakul karimah, sebagai manusia yang peduli kepada sesama. Itulah secara syariatnya. Namun secara hakikatnya, puasa adalah bagaimana kita supaya bisa merenung, bagaimana kita bisa berpikir tentang proses kejadian diri kita, sehingga dari sebab itulah kita bisa mengenal hakikat diri kita dari awal penciptaan.
dari air yang keluar dari tulang sulbi bapak kita dan air yang keluar dari dua buah dada ibu kita menyatu di dalam rahim sehingga berproseslah dia menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang belulang, dibungkus lagi tulang belulang dengan daging, dengan kulit. Sehingga berbentuklah manusia. Setelah sempurna penciptaannya, wujudnya di dalam rahim, bersifat. Setelah dia bersifat Muhammad atau terpuji, bentuknya sudah bentuknya Muhammad, yaitu manusia. Bapak ibu saudara-saudariku, mungkin bapak ibu saudara-saudari belum pernah mendengar bahwa manusia itulah sifat Muhammad. Kalau Nabi yang di Madinah itu Nabi Muhammad, tapi kalau sifat Muhammad itu adalah sifat rahasianya Allah. Jangan disamakan ya Bapak Ibu saudara-saudariku. Jangan disamakan. Sifat Muhammad dengan Nabi Muhammad itu beda. Kalau sifat Muhammad itulah sifatnya Allah yang ada pada manusia, seluruh manusia. Mau Kristen kah, mau Katolik kah, mau Buddha, Hindu, Islam, Konghucu. Dari situlah kita wajib mempelajari kitab Al-Quran dan hadis, mempelajari kitab-kitab ma'rifat, hakikat, biar kita bisa kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Itu maksudnya Allah menurunkan wahyu-wahyu dari zaman ke zaman. Sebenarnya di zaman Nabi Adam itu tidak ada wahyu yang turun, karena Nabi Adam itu sudah wahyu. Nabi Adam itu sudah wahyu. Apa buktinya? Nabi Adam itu adalah wahyu. Karena Nabi Adam tidak punya kitab, tidak punya pedoman yang sifatnya bertulis atau bermushaf atau lembaran-lembaran atau tulisan-tulisan pena, tidak ada zaman Nabi Adam. Karena wahyu langsung yang turun ke Nabi Adam itu, wujud wahyu langsung, firman Allah langsung, zat sifat asma dan af'al Tuhan itu langsung wujud pada diri Nabi Adam. Makanya manusia itu rahasia Allah, Allah juga rahasia manusia. Jadi antara Allah dengan manusia itu pada hakikatnya adalah zat dengan sifatnya. Sifat dengan zatnya, mana mau berpisah dia antara zat dengan sifat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan malas belajar tentang hakikat dan ma'rifat, karena jalan hakikat dan ma'rifat inilah jalan kita bisa musyahadah, bisa dekat, mendekatkan diri, muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Pertama kita mendekatkan diri dulu dengan jalan belajar. Setelah paham maka
musyahadah, mulai melihat, mulai nampak tanda-tanda wujudnya Allah itu. Setelah lama sudah paham, makin paham, lalu ma'rifah, lalu kenal, lalu tahu yang namanya Allah rupanya ini. Yang namanya Allah rupanya ini bukan hanya sekedar omong kosong, bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar kata orang. Kita mengenali langsung, mengetahui langsung, itulah ma'rifat. Nah, kalau kita sudah ma'rifat, dari sejak itulah amal ibadah kita itu sah, diterima, karena amal ibadah kita itu sudah mempunyai alamat, sudah mempunyai tempat. Kalau kita belum punya tempat, misalnya kita mengambil buah mangga, kita memanjat buah mangga, tidak punya tempat, kemana meletakkannya? Ibarat begitulah amal ibadah kita. Kalau kita sudah mengenal tempatnya, maka di situ baru kita bisa dijamin oleh amal ibadah kita. Namun pada hakikatnya ada riwayat mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah memberi wejangan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa amal kalian tidak bisa mengantar kamu ke surga, namun rahmat Allah lah yang bisa memasukkan kalian ke surga. Para sahabat, salah satu sahabat menjawab, apakah termasuk Rasulullah juga begitu? Iya, termasuk saya juga, kata Rasulullah. Saya juga begitu. Amal ibadah saya tidak bisa menjamin saya masuk surga, kecuali aku itu diliputi dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah. Jadi terserah Allah, fa'alul lima yurid. Allah memperbuat apapun yang dikehendakinya. Jadi terserah Allah. Jadi jangan pernah memvonis, jangan pernah mengklaim kalau kita banyak beramal ibadah lalu kita akan masuk surga. Jangan dulu Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak menjamin. Amal ibadah itu tidak menjamin. Itu sudah kata Rasulullah. Yang menjamin itu hanyalah rahmatnya Allah sendiri. Maka oleh sebab itulah ada cerita di dalam kitab yang masyhur, yaitu Ihya Ulumuddin, kitab karangan Imam Al-Ghazali. Ada riwayat tentang seorang ahli ibadah 300 tahun beramal ibadah. Begitu dia meninggal, apa yang terjadi? Dilempar ke neraka, Bapak Ibu saudara-saudariku. Itulah salah satu contohnya amal ibadah itu tidak menjamin masuk surga. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, itulah tadi perenungan tentang hakikat bulan Ramadan, makna filosofi bulan Ramadan yang dikaitkan dengan diri kita manusia. Sangat tidak jauh kaitannya. Jadi kalau ingin mengkaji Al-Quran, jangan hanya Quran yang tersurat, tapi kajilah juga Quran yang rahasia. Quran yang rahasia itu adalah manusia itu sendiri. Maka pelajarilah kepada orang yang ahlinya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, apabila ingin lebih tahu, lebih banyak ingin tahu
maka bergurulah, pelajarilah langsung dengan ahlinya. Kalau di video macam ini kita terbatas berbicara, tapi kalau kita langsung itu nyaman, enak, kita buka-bukaan tentang kajian hakikat dan ma'rifat. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, sekedar himbauan, sekedar bocoran, sekedar wawasan saja. Semoga nanti suatu saat Bapak Ibu saudara-saudariku bisa bertemu seorang guru yang bisa menjelaskan panjang lebar secara detail, sehingga Bapak Ibu saudara-saudariku paham benar hakikat puasa, hakikat Quran, hakikat yang lain-lain. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, menjadi motivasi dan inspirasi bagi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada. Baiklah, mempersingkat waktu, durasi video saya sudahi dulu dengan akhirul kalam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.